Ya, pemirsa, untuk membahas bagaimana proyeksi pergerakan IHSG dan juga perdagangan di pasar modal hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Navan Aji Gusta, Senior Market Analis Mirai Aset Sekuritas. Selamat pagi, Pak Navan, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ica, kabar saya dalam keadaan baik ya. Iya, siap. Terima kasih banyak Pak Navan sudah bergabung bersama dengan Ocha di Market Plus IDX Channel. Pak Navan, ini terkait dengan IHSG kemarin ditutup positif begitu ya, kalau kita lihat juga net foreign buy di saham-saham perbankan, kemudian konglomerasi ini juga mencatatkan angka yang cukup positif. Anda melihat sentimen apa yang saat ini sangat diperhatikan oleh pasar dan apakah hal tersebut masih bisa berlanjut di perdagangan hari ini nih Pak Navan? Oke, bahwasannya kalau misalkan kita melihat dari tren pergerakan ISG ya selama di bulan Agustus itu tercatat mulai terjadi eh, net foreign buy. Jadi artinya ada tren asing yang melakukan akumulasi beli terkait dengan saham-saham big caps. Buktinya saja ketika pergerakan ISG pada hari kemarin hari kemarin itu ternyata ditopang oleh saham-saham big caps, bukan hanya saja saham conglomerate ya, misalnya saham brand, tapi juga saham-saham seperti Big Four Banks ya, misalnya ada BCA, ada Mandiri, BRI maupun juga BNI begitu, karena sejatinya selain dinamika kondisi makroekonomi global yang kondusif yang ditandai dengan adanya faktor deeskalasi perang dagang, kemudian juga ada potensi terjadinya kebijakan The Fed dalam menerapkan expansionary monetary policy, terutama pada bulan September itu paling cepat dalam menurunkan suku bunga acuan misalnya. Kemudian juga di sisi lain juga kondisi makroekonomi domestik itu juga relatifly kondusif, misalnya dari kinerja pertumbuhan ekonomi kita yang di atas ekspektasi para konsensus. Kemudian juga di sisi lain juga terdapat kebijakan daripada pemerintah ya yang dimana ketika pemerintah ini melalui Bank Indonesia maksud saya berkomitmen dalam mendukung realisasi program 3 juta unit rumah. Itu kan Bank Indonesia kan berikan likuiditas ya kepada perbankan yang menyalurkan kredit begitu, sehingga Mhm. tentunya ini bisa memberikan katalis positif bagi perbankan. Dan satu hal lagi, kalau misalkan jika BI misalnya mengikuti langkah The Fed misalnya di semester kedua dengan menurunkan tingkat suku bunga atau BI rate ya, Mhm. paling estimasi kami di kisaran 25 basis point hingga 50 basis point di Ya, semester kedua, karena BI kan sebelumnya sudah menurunkan ya. BI rate di kisaran 3 kali. Jadi ini otomatis nanti tingkat likuiditas permintaan kredit ya bagi perbankan dan juga potensi peningkatan net interest margin itu bisa terbuka lebar. Jadi wajar saja ini terlihat bahwasannya misalnya tren daripada perbankan ini sudah mulai diakumulasikan oleh para pelaku investor ya, khususnya para pelaku investor asing tentu ya. Jadi kita harus bisa manfaatkan hal tersebut akumulatif baik. Baik, baik. Tadi ada beberapa sentimen yang cukup positif terkait dengan Hmm. secara global ada eskalasi perang dagang, kemudian juga Hmm. ada optimisme The Fed akan bersikap atau bersifat dovish begitu ya dalam keputusan suku Yes. bunganya di September mendatang. Kemudian dari makroekonomi domestik, pertumbuhan GDP kita cukup positif dan tadi ya, saya ingin menyoroti juga terkait dengan Bank Indonesia yang memberi dorongan untuk Hmm. program 3 juta rumah begitu ya, menurunkan Hmm. giro wajib minimum. Efeknya cukup baik, ada tambahan likuiditas mungkin sekitar 80 triliun rupiah begitu ya, yang tadinya mengendap di BI saat ini bisa digunakan untuk pembiayaan rumah. Anda melihat dorongan ini akan kemudian berdampak cukup positif untuk saham-saham properti kah atau juga kemudian bank-bank penyalur KPR misalnya BBTN atau BBRI, review Anda seperti apa nih Pak Navan? Oke, tadi kan kita sudah membahas terkait dengan penguatan saham-saham perbankan yang didukung oleh katalis positif terkait dengan insentif yang diberikan oleh BI ya, berupa penurunan GWM. Dan tentunya juga sentimen ini bukan hanya saja berefek positif terhadap perbankan, tapi juga saham-saham properti juga mengalami rally penguatan. Misalnya ada eh, BSDE, CTRA, kemudian juga ada SMRA, bahkan juga terdapat Alam Alam Sutra, APLN. Bahkan menariknya selain daripada sektor properti, saya juga melihat sektor konstruksi, terutama dari konstruksi BUMN itu juga mengalami apresiasi. Misalnya ada Adhikarya maupun juga PTPP. Jadi ini terlihat bahwasannya kebijakan dukungan dari Bank Indonesia ya untuk merealisasikan program pemerintah ya, yakni 3 juta rumah itu benar-benar memberikan sentimen positif ya untuk Ya. market ya, khususnya di pedagang hari kemarin seperti itu. Baik, sudah
terbukti begitu ya ada peningkatan yang cukup positif di saham-saham properti tadi ya, kemudian juga Betul. bahkan bisa spill over ke konstruksi dan juga bank penyalur mungkin ya. Benar Baik, benar. ini ada sentimen yang cukup positif untuk sektor-sektor tersebut dan kita juga tadi ingin membahas yang sudah di-mention oleh Pak Navan ya tadi terkait dengan deeskalasi perang dagang ini Trump dan juga Putin. Di luar tadi Amerika Serikat dan China ini Trump dan Putin akan bertemu pekan ini di Alaska. Anda Mhm. melihat sejauh apa market memproyeksikan pertemuan ini dan kemudian kalau sudah ada hasilnya sejauh apa bisa mempengaruhi perdagangan di pasar modal nih, Pak Navan? Oke, thank you. Nah, di sini sebenarnya market mengharapkan sekali bahwasannya pertemuan di Alaska ini bisa memberikan kesepakatan yang komprehensif ya dalam rangka bukan hanya saja deeskalasi perang dagang ya di antara Ya, Amerika Serikat maupun juga Rusia, tapi juga deeskalasi konflik antara Rusia dengan Ukraina kan ya, itu poin penting. Ini juga menariknya pertemuan ini diadakan di Alaska di mana pada ini ya pada abad ke-19 maupun ke-10 kan Alaska ini kan sebenarnya masuk wilayah Rusia ya pada waktu ya. dulu ya kemudian dijual oleh Tsar Alexander II ke Amerika Serikat jadi milik United States begitu tapi ini juga Mhm, mhm. menyimpan historical penting bagi Rusia jadi ini diharapkan dengan adanya hasil pertemuan yang bisa diharapkan bisa memberikan resolusi deeskalasi tensions ya yang kita maksud tadi ya semestinya ini bisa memberikan katalis positif ya Mhm, untuk mhm. market ya hemat saya demikian. Baik, ada proyeksi yang cukup positif terkait dengan negosiasi antara Trump dan juga Putin di Alaska pekan ini. Hmm. Tapi terkait dengan Trump yang baru-baru ini mengancam tarif tambahan 25% ke Indonesia ya kalau misalnya melanjutkan impor migas Rusia. Anda melihat seberapa realistis hal ini bisa terjadi dan proyeksinya akan seperti apa nih ke pasar modal, Pak Navan? Ya, disitulah yang namanya politik carrot and stick ya yang diperlakukan oleh Mhm. Amerika Serikat terhadap ya khususnya Indonesia. Kalau misalkan jika Indonesia mempertimbangkan dalam membeli migas dari Rusia ya sehingga memang sangat potensial bisa dikenakan tarif tambahan, ancaman tarif tambahan di kisaran 25%. Untuk itu untuk mengurangi tensi tersebut ya memang diharapkan agar supaya Indonesia bisa komit untuk mengimpor migas ya khususnya dari United States karena kan pada waktu ketika Indonesia melakukan lobby diplomatik ya, atau diplomasi ekonomi ke Amerika Serikat agar supaya resiprol tarif kita bisa ditekan ya hingga ke 19% ya tentunya kan dengan cara mengimpor migas dari Amerika Serikat ya jika komitmen itu bisa dipenuhi ya jadi ya saya rasa kita bisa terhindar dari yang namanya tarif tambahan sekitar 25% tersebut. Takutnya kalau misalnya jika diterapkan ini bisa Mhm. memberikan sentimen negatif untuk market ya kalau saya akui. Baik, harapannya kemudian Indonesia juga bisa menjaga komitmen akan dealing yang sudah dilakukan dengan Amerika Serikat sebelumnya karena kalau Betul. misalnya betul-betul diterapkan 19% ditambah lagi 25%, rasanya ini akan jadi Betul. goncangan yang sangat cukup hebat begitu ya terhadap Betul. perdagangan di pasar modal. Baik, Betul. kalau kita lihat juga nih dari catatan net foreign buy, Anda melihat sejauh apa sih optimisme pasar ataupun maksudnya optimisme asing begitu ya akan kemudian masih berlangsung sepanjang pekan ini Anda melihat apakah data-data ekonomi dan juga sentimen-sentimen yang ada ini masih bisa menjadi penopang yang cukup kuat untuk masuknya asing ke pasar kita nih, Pak Navan? Oke, di sini kalau misalnya hemat saya terbukti ketika misalnya kita melihat secara historikal dari kinerja pergerakan IHSG selama di bulan Agustus, apalagi kalau misalnya kita geser selama 5 tahun terakhir itu IHSG 100% bullish ya hemat saya. Jadi diharapkan dengan adanya peningkatan net foreign buy ya, tren net foreign buy, apalagi di bulan Agustus ini kita bisa mendapatkan momentum yang positif ya bahwasannya di bulan Agustus tahun ini diharapkan ISG masih stay at a bullish territory ya hemat saya demikian karena karena kalau misalnya jika selama sentimen positif dari adanya misalnya peningkatan likuiditas yang terjadi akibat adanya potensi penerapan expansionary monetary policy yang diterapkan oleh misalnya the Fed kemudian juga diikuti oleh Bank Indonesia dan juga di sisi lain juga ditambah lagi dengan komitmen daripada eh,
Maksudnya itu deeskalasi Ya, perang dagang misalnya, kemudian juga di sisi lain juga komitmen kita dalam untuk terus mempertahankan rekor atau kinerja pertumbuhan ekonomi kita ya secara ya, berkesinambungan ke depannya. Ya tentunya ini juga membuat net foreign buy juga bisa mengalami tren yang positif ke depannya begitu, karena dengan baik. adanya good governance ini ya diharapkan good corporate governance bisa terjadi ya untuk emiten-emiten terkait begitu. Mhm, Jadi ini mhm. Ya, dan demikian asing lebih menyukai yang namanya good corporate governance ya, baik, sehingga dengan demikian nanti kinerja emiten bisa terjadi recovery, bahkan baik. bisa terjadi peningkatan performa. Ya inilah yang diharapkan oleh para pelaku pasar asing sehingga mereka terus mengakumulasikan Ya. emiten-emiten tersebut. Ya, baik, tadi ada optimisme terkait dengan kalau misalnya data-data ekonomi yang ada saat ini terkait dengan, bagaimana kemudian The Fed bisa, dovish, kemudian juga terkait dengan Bank Indonesia semoga saja bisa, menurunkan suku bunga lagi begitu ya, terkait dengan, Betul. pertumbuhan, ekonomi data-data tersebut bisa kita Hmm. pertahankan, maka sebetulnya, arahnya sangat positif begitu ya untuk IHSG. Pak Nafan, Betul. kita akan melanjutkan, diskusi kita usai jeda berikut ini, jadi pemirsa IDX Channel jangan kemana mana tetaplah bersama kami.